Shalom Bapak Ibu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang terkasih, salam sehat. Kita tetap bersukacita ya, tetap kita diberkati dan Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini, di hari yang bersukacita ini, di hari Minggu ini, diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kali ini kami akan menyampaikan firman Tuhan, menaburkan firman Tuhan dengan bahasa Indonesia supaya kita bisa ada variasi maupun juga bisa menjangkau kepada anak-anak kita yang mungkin tidak mengerti berbahasa Karo. Khotbah kita pada hari ini diambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan dengan perikopnya, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya sapa sekali lagi jemaat Tuhan yang kami kasih. Shalom bagi kita semua. Tentu kita sehat, bersukacita dalam menjalani kehidupan ini ya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang sampai pada kita pada hari Minggu ini, hari yang bersukacita ini, temanya adalah Allah setia dalam janjinya. Ini berbicara tentang kesetiaan Allah, tentang loyalitas Allah, tentang kekonsistenan Allah dalam setiap menjalankan hal yang dianggap baik dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kami buat semacam pertanyaan, dan pertanyaan ini kita jawab masing-masing di dalam hati kita masing-masing juga. Apa yang kita pikirkan bahwa kita memiliki kelebihan di hadapan Allah? Saya ulangi. Apa yang kita pikirkan bahwa kita mempunyai kelebihan di hadapan Allah? Selanjutnya, apakah karena kita telah melakukan hal-hal yang lahiriah di hadapan Allah, atau karena kita telah melakukan hal-hal yang rohani di hadapan Allah? Ini mungkin yang sering berkutat, yang sering menaungi, yang sering menguasai hati dan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan bahwa kita mempunyai kelebihan di hadapan Allah? Apakah karena kita telah melakukan hal-hal yang lahiriah di hadapan Allah, atau karena kita telah melakukan hal-hal yang rohani di hadapan Allah? Seperti orang Yahudi dalam teks khotbah kita pada hari ini, yang merasa bahwa mereka lebih di hadapan Allah karena mereka telah melakukan sunat lahiriah. Tapi sekalipun mereka tidak sampai dalam sunat rohani, mereka hanya melakukan tindakan yang kelihatannya rohani di luar saja, tapi dalam hatinya tidak sampai kedalaman
tidak sampai ke kedalaman yang sifatnya rohani, yang sifatnya intim, yang sifatnya mesra, yang sifatnya hubungan yang paling dalam dengan Tuhan. Mungkin kita juga sering seperti itu. Kita kelihatannya sepertinya berdoa, kita kelihatannya sepertinya rajin ke gereja, tapi kita hanya mencukupkan kebutuhan rutinitas kita. Kita hanya sekedar menjalani rutinitas. Kita hanya sekedar menjalani, datang ke gereja datang. Kita hanya sekedar waktunya makan kita berdoa, tapi kita tidak mengerti apa sebenarnya makna di balik itu semua. Alkitab telah mengajarkan kepada kita, sunat lahiriah adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah itu secara lahiriah, tapi hati kita tidak turut melakukannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita berdoa, tapi sebenarnya hati kita tidak ada di sana. Kita di gereja, tapi hati kita, pikiran kita tidak ada di sana. Bahkan banyak sekali pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, tapi jiwa kita tidak mencerminkan bagaimana sebenarnya esensi pelayanan itu. Bisa saja tubuh kita melakukan yang baik, bisa saja. Mulut kita bertutur kata yang baik, tapi hati kita membenci, mengejek, mengumpat, mencemooh, mencela. Karena itu kita tidak bisa bangga karena telah melakukan hal-hal yang lahiriah tanpa sampai ke hal-hal yang rohani. Kita tidak boleh bangga akan pemahaman yang lahiriah, ikut PA, ikut PJJ, yang lain-lain kita tahu. Tapi kita tidak mengerti apa makna dari hal-hal yang kita lakukan itu secara rohani. Tapi seharusnya kita bangga ketika kita bertindak dengan benar secara lahiriah, dan kita juga telah bertindak secara benar, secara rohani. Kita mampu menghafal pengakuan iman rasuli. Kita juga mampu menerapkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Kita mampu menghafal doa Bapa kami. Kita percaya bahwa Bapa kami yang di surga. Berarti ketika kita punya Bapa yang di surga, kita berlaku sebagai anak yang baik. Dikuduskanlah namamu. Ketika kita mengetahui bahwa Bapa kita itu adalah kudus, maka perbuatan kita sebagai anaknya juga kudus. Kita tidak hanya sekedar mampu menghafal pengakuan iman, menghafal doa Bapa kami, tapi tidak selaras dengan apa yang kita ucapkan setiap kita mengucapkan pengakuan iman dan doa Bapa kami, dan pekerjaan-pekerjaan rutinitas secara lahiriah yang kita pertontonkan, yang kita perlihatkan dalam kehidupan kegerejaan kita, kehidupan bergereja kita. Sepertinya kita ini kudus, tapi sebenarnya kita tidak terlihat seperti itu. Apakah kita merasa lebih di hadapan Allah? Karena kepada kita pertama-tama dinyatakan kebenaran firman Allah. Ini pas dengan teks khotbah kita. Apakah kita merasa lebih? Karena kita adalah orang lama, bapak kita pendeta, kita keluarga hamba Tuhan. Apakah karena seperti itu? Tapi apa yang bisa dibanggakan dengan itu? Jika memang kita yang pertama dipercayakan firman Allah, jika memang kita adalah sebagai keluarga hamba Tuhan, dari turun-temurun bapak kita melayani, bulang kita melayani, kakek nenek kita melayani, tetapi kita sendiri tidak setia akan firman Allah. Jangan berbangga. Jangan membanggakan ketika aku adalah anak pertua, aku anak pendeta, aku keluarga hamba Tuhan. Kutandai ketemu Dramana, dia keluarga aku, kita bilang, tapi kita tidak setia, tidak menampakkan tanda-tanda iman dalam kehidupan kita. Bukankah jauh lebih bangga jika kita adalah orang yang terbelakang, yang terbelakang mengenal firman Tuhan, tetapi kita setia pada firman Tuhan itu sendiri. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Bukankah ada orang yang pertama mengenal firman Allah? Dari kecil sudah kenal firman Allah, tapi tidak setia kepada firman Tuhan. Itu bukan dibanggakan. Yang dibanggakan adalah bukan kita yang pertama atau yang kedua mengenal firman Allah. Bukan kita yang pertama atau yang kedua mengenal itu semua. Tetapi yang pantas dibanggakan adalah apakah kita setia akan firman Allah itu yang menggerakkan kehidupan kita. Apakah kita setia menjalankan firman Allah itu sebagai perintah Tuhan yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini, yang harus kita perlihatkan buah-buahnya ketika kita mendengar firman Allah itu. Apakah kita setia kepada jabatan-jabatan akan pekerjaan-pekerjaan firman Allah itu? Atau jangan-jangan ketika ada sedikit tantangan, ketika ada sedikit pergumulan, kita meninggalkan jabatan yang Tuhan berikan untuk kita mengabarkan firman Allah itu? Ini berbicara tentang kesetiaan pada hari ini khotbah kita.
Orang Yahudi bangga karena mereka adalah orang yang pertama mengenal firman Allah. Karena mereka dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Sekalipun sejarah membuktikan mereka sebenarnya tidak loyal, tidak setia akan firman itu sendiri, tidak setia. Apa yang kita banggakan dengan sunat lahiriah kita? Apa yang kita banggakan dari hal-hal lahiriah yang kita pertontonkan selalu dalam ritual-ritual ibadah keagamaan kita? Kalau hati kita sendiri tidak disunat, apa yang kita banggakan? Kalau menurut pemahaman pada saat itu, sunat itu adalah melambangkan sudah dibersihkan, tapi hati kita tidak bersih, mulut kita tidak bersih, pikiran kita tidak bersih. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, karena itu Yesus berkata, ada yang pertama, dia yang menjadi terakhir. Tetapi ada yang terakhir, dia menjadi yang pertama. Maksudnya seperti ini perkataan ini. Saya sederhanakan pemahamannya. Ada orang yang sejak kecil sudah menjadi Kristen. Dari kecil sudah Kristen. Sampai memutih rambutnya ubanan, dia tetap Kristen. Tapi ternyata belum bertobat. Dalam arti kata belum mengenal Tuhan dengan baik. Ada orang yang sudah berumur separuh baya, katakanlah 50 tahun umurnya, baru dibaptis, mengenal Kristus, tapi sampai memutih rambutnya, sampai akhir hayat, hidupnya setia kepada Kristus. Saya baru-baru ini cukup bersedih karena saya kehilangan seorang jemaat yang sangat setia sampai akhir hayatnya. Dia kira-kira baru, kalau tidak salah, hampir kira-kira 15 tahun baru pindah dari Tanah Karo ke Kalimantan Barat, tempat saya melayani dulu di Parindu. Bolang ini marganya Sinulingga. Dia selalu bilang sama saya seperti ini dalam bahasa Karo. Oh pandita, adi bagenda ke kutah riahna, ibas berita semeriahenda, ngikutkan Tuhan Yesus hendang, kai kalah makan nari lah bagenda pandita nina. Labu dalih pulang. Sanga bagenda kalah, hadinggo gejap kendu kelengat ya Tuhan. Pada saat seperti inilah ketika Bulang sudah merasakan kasih setia Tuhan, setialah mengikut Tuhan Bulang, saya bilang. Jadi sampai matinya dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memperlihatkan bagaimana komitmennya. Ketika Tuhan begitu setia kepadanya, dia berusaha memperlihatkan kesetiaan itu. Karena dia rasakan, kalaulah seperti ini enaknya, kenapa dari dulu tidak kuikutkan Tuhan ini, katanya. Ada orang yang seperti itu. Dia dikatakan sebagai orang yang terbelakang, orang yang terkemudian mendapatkan firman Tuhan, tapi sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya, dia setia memegang perintah Tuhan itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka kita memahami khotbah ini, persoalannya bukan berapa lama kita sudah jadi Kristen, tapi persoalannya apakah kita setia kepada firman Tuhan itu. Bukan berapa lama. Yesus hanya 33 tahun nih umurnya, tapi dalam 33 tahun dia menjalani masa hidup di dunia ini, dia begitu berguna bagi orang lain. Dia benar-benar luar biasa dampaknya bagi orang lain. Persoalannya bukan ketika kita sudah emeritus, bukan kita sudah berapa banyak periode kita, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita setia atau tidak menjalankan apa yang disuruh Tuhan dalam hidup kita. Paulus mengatakan dalam ayat 4 sampai 5, bisa Anda baca? Ayat 4-5. Allah tetap setia sekalipun manusia tidak setia. Ketidaksetiaan manusia dalam teks ini tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Ayat 4-5. Ketidaksetiaan manusia dalam teks ini tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Karena itu dikatakan hanya Allah saja yang benar. Semua manusia dikatakan pembohong, penipu, pembual. Karena itulah tanpa Allah, maksudnya seperti ini biar sederhana. Apa maksud ayat 4 dan 5 ini, pendeta? Karena itu tanpa Allah dalam hidup ini, tanpa Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita akan tetap menjadi pendusta, pembohong, penipu dalam kehidupan kita. Sama seperti iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala pembohong, bapa dari segala pendusta, dari segala penipu dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu dipahami, perlu dicamkan, perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa Tuhan yang melingkupi kehidupan kita, kita akan selalu tidak setia, pembohong, pendusta. Karena tidak mungkin ada cara jahat memberikan hasil yang benar, tidak mungkin. Tidak mungkin ada cara yang jahat menghasilkan hasil yang baik.
Bagaimana mungkin kita berkata ini adalah hikmat Allah pendeta? Bagaimana mungkin kita berkata ini adalah cara Allah pendeta? Atau kita seperti merpati yang tulus? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi merpati yang tulus? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi ular yang cerdik? Tetapi kita menempuh cara-cara setan, menempuh cara-cara iblis, perdukunan, menyembah berhala, atau cara-cara dunia ini. Ketika mencari penyembuhan dari penyakit, mencari rezeki, itu omong kosong, tidak mungkin, nonsen dalam kehidupan ini. Itu adalah penipuan, kesesatan, pengajaran palsu yang dimodifikasi untuk memperalat kita. Bagaimana mungkin kita berkata, mari kita berbuat jahat supaya dari kejahatan itu timbul yang baik? Enggak mungkin ada kejahatan bisa menghasilkan yang bagus, enggak mungkin. Allah setia terhadap janjinya. Allah itu adalah Allah yang setia. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Aplikasi dalam khotbah kali ini yang bisa kita bagikan, yang bisa disederhanakan bagi jemaat sekalian yang terkasih. Kalau kita rindu menjadi orang yang setia, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Kita perlu Yesus hadir di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita rindu, kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita perlu Tuhan Yesus hadir dalam pikiran dan hati kita. Supaya kita jadi setia, supaya kita jadi orang loyal, supaya kita jadi orang yang berkomitmen. Itulah perbedaannya. Ketika iblis menghampiri kehidupan manusia, ketika setan menghampiri, mendekati kehidupan manusia dan memasuki kehidupan manusia, maka dia akan menjadi penipu seumur hidupnya. Karena iblis adalah bapa pendusta, penipu. Tapi ketika manusia dimiliki Allah, dilingkupi Allah, dikuasai Allah, digerakkan Allah, dipimpin Allah, dan manusia itu hidup bersama Allah, maka Allah akan membuat manusia itu menjadi orang yang loyal, orang yang setia, orang yang berkomitmen dalam segala tindak tanduk kehidupannya, tingkah lakunya, pekerjaannya, apapun yang dia lakukan. Dia setia pada janji pernikahannya, camkan itu. Ingat itu, dia setia pada janji pernikahannya. Dia setia pada sumpah tabisannya sebagai pejabat gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dia setia kepada pasangannya. Dia setia kepada tugasnya, kepada anak-anaknya. Dia setia kepada gerejanya. Dia setia kepada gerejanya. Karena kesetiaan adalah karakter Allah. Sifat Allah adalah setia. Allah tidak pernah berbohong. Allah selalu menepati janjinya. Pendusta dan pembohong adalah karakter setan, karakter iblis. Kita sendiri yang menentukan mau di posisi yang mana, jemaat Tuhan. Hari ini kita yang akan menentukan. Tapi jika hari ini kita mengaku sebagai orang percaya, kalau dikatakan kita orang percaya, berarti kita mempercayakan sepenuhnya kepada apa yang kita percayakan itu. Allah percaya kepada kita loh, tapi kita nggak pernah percaya kepada Allah dengan kita tidak setia. Tentu Tuhan menginginkan kita kembali berbalik kepadanya, agar kembali menjadi orang yang setia. Ayat 6 sampai 8 dikatakan, apakah kesetiaan atau keadilan Allah itu? Maksudnya, kita tidak akan selamat karena kita adalah umat Tuhan, orang lama. Aku ngonekah, sudah orang lama ini, bolangku dulu, keluarga hamba Tuhan. Kita tidak akan selamat hanya kita beragama Kristen. Kita tidak akan selamat hanya kita punya keluarga pendeta, hanya kita punya keluarga yang termasyhur di tengah-tengah gereja. Tapi kita akan selamat dari kemarahan Allah jika kita adalah umat Tuhan yang setia kepada perintahnya. Kita akan selamat dari murka Allah jika kita setia akan apa yang disuruh Tuhan itu dalam kehidupan ini. Kita akan selamat dari kemarahan Allah yang menelan kita. Kita akan selamat dari kemarahan Allah itu jika kita adalah seorang Kristen yang setia melakukan perintah Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan di dalam ayat 6 sampai 8. Minggu ini adalah Minggu Misericordias Domini. Minggu Misericordias Domini yang artinya nyanyikanlah kasih setia Allah. Temanya seperti yang saya katakan tadi, Allah setia dalam janjinya. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Misericordias Domini mengajak kita semua untuk menghidupi kembali karakter-karakter Allah, yaitu setia. Sifat Allah yaitu setia. Mari kita merenungkan dengan baik dan benar dalam situasi wabah corona. Apakah kita masih setia kepada Allah? Apakah kita masih rindu kepada Allah? Apakah kita masih patuh kepada Allah, taat kepada Allah? Hari ini kita sedang panik global. Panik global. Dunia panik. Saking paniknya
kita kehilangan nalar iman kita. Kepanikan hanya akan membuat kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Allah di dalam hati dan pikiran kita. Kita butuh ketenangan, agar dalam ketenangan itu kita bisa merasakan Allah bersuara, berbicara di dalam hati, di dalam sanubari kita. Tuhan itu setia, walaupun kita tidak setia. Karena itu jangan kita berpikir bahwa Tuhan akan rugi kalau kita tidak menyembahnya. Jangan berpikir seperti itu. Jangan punya pola pikir teologi yang seperti itu, sesat. Kukasih nanti dikasihnya banyak, enggak kayak gitu. Bukan seperti itu. Jangan kita berpikir bahwa gereja akan mati kalau kita tidak bergereja, tidak menghadiri ibadah. Bukan seperti itu. Ketika kita tidak mencari Tuhan di tengah pergumulan kita sekarang ini, bukan Allah yang rugi, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita semua yang rugi. Lawanlah iblis yang ada dalam pikiran kita, yang mengajak kita. Jangan kita mengatakan kita adalah orang berhikmat, tapi kita melakukan cara-cara setan, cara-cara iblis. Hanya cara benar akan memberikan hasil yang benar. Nggak ada cara yang jahat menghasilkan yang baik, nggak ada. Mari kita berpikir setia, karena Allah setia terhadap janjinya. Info Kasio kita mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Berarti Allah akan menaungi kita, menggerakkan kita, memimpin kita. Seperti Dia memberikan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Allah akan selalu setia. Dia tidak bisa diperangkap, Dia tidak bisa diperalat dengan renge-rengekan kita, dengan keluhan-keluhan kita. Dalam arti kata, Dia itu bukan Allah yang seperti yang kita pikirkan, seperti itu. Kalau sudah seperti itu, Dia menjadi berhala. Dia menjadi berhala. Jangan hanya tahunya meminta, tapi marilah memperdalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari terus memahami karya Allah dalam kehidupan ini, bahwa Allah akan selalu setia dalam janjinya. Inilah firman Tuhan yang bisa kami bagikan. Kiranya jemaat semua sehat-sehat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.